warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Dan kita masih di pelajaran yang ke-21 dari jilid 2. Baik, kita periksa dulu, koreksi bersama-sama latihan yang sudah kita jadikan PR pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu latihan ke-6 dan latihan yang ke-7. Ya, latihan yang ke-6 dan latihan yang ke-7, halaman 150. Ya, Pak Rahmat ya. Sudah? Latihan yang ke-6, adkhil lam alal af'alil atiyah. Masukkanlah lam pada fiil-fiil berikut. Monggo Pak Rahmat, 1. Baca dulu baru masuk ke lam. Naam, lam adhab. Pak Egi? Lam yadhabu, gitu ya. Terus Yadhabna, lam yadhabna. naam, lam yadhabna. Tidak ada perubahan ya. Terus Pak Cahyo. Tadhabina, lam tadhabi. Ahsan. Taib, Pak Aris. Tadhabu, lam tadhab. Ahsan. Pak Rahmat. Tadhabuna, lam tadhabu. Naam, lam tadhabu. Pak Egi? Belum, masih banyak. Masih banyak. Ahsan. Pak Aris, Pak Hardi. Tadhabna, lam tadhabna. Oh, sampai dapat yang nggak berubah ya. Iya. Lam tadhab. Nggak boleh berubah. Pak Cahyo. Yadhabu, lam yadhab. Lam yadhab. Lam yadhab. Naam ya, insyaallah. Terus kita masuk tamrin yang ke-7, akmil jumalal atiyah. Nah, ini lebih seru ini. Sempurnakanlah jumlah-jumlah berikut biwad'i, dengan meletakkan af'alin munasibatin, fiil-fiil yang sesuai ya, atau munasabatin fil amakinil khaliyah, pada tempat-tempat yang kosong. Oke. Nomor 1 Pak Aris, sampai isi apa Pak? Nadrus. Coba gimana kalimatnya? Alam nadrusi al-lughata al-arabiyyata fi baladika ya akhi. Alam nadrusil gitu ya? Alam nadrusil lughatal arabiyyata fi baladika ya akhi. Baik, Masya Allah, salah. Ya, karena di situ ya akhi, kan ya akhi, wahai saudaraku. Jadi ada yang diajak bicara satu orang, maka harusnya bukan nun tapi ta. Alam tadrusi, begitu. Kalau nun kan kami, ya, atau kalian. Ya, di sini sedangkan kamu wahai saudaraku, kan fi baladika, kamu kan, jadi satu. Jadi harusnya alam tadrusil lughatal arabiyyata fi baladika ya akhi. Ya, insyaallah. Pak Rahmat, nomor 2 sampai ini siapa, Pak? Nomor 2 sampai ini siapa? Siapa? Hah? Aksir. Coba kita lihat. Man kasara hadihil
Oh, tadi belum artinya ya? Sama artinya ya? Enggak. Oh, enggak ada. Terus? Enggak, Pak Rahmat. Enggak, Pak Rahmat. Enggak, Pak Rahmat. Man kasara hadhil mir'at mir'ata yali la adri ana lam aksirha. Betul. Ana lam aksirha. Karena kasaro yaksiru. Jadi aksirha. Oke. Monggo Pak Egi. Hati-hati. Apa? Akhroja salah, akhruju juga salah. Ukhroja juga salah. Hah? Akhroja begitu. Jadi A-nya itu kata tanya. Akhroja gitu. Makanya ada tanda tanya di situ kan? Jadi bukan saya keluar. Jadi dalam kalimat itu terkadang kita memang harus perhatian ini hamzahnya saya atau hamzahnya apa? Pertanyaan. Ya. Gitu. Kalau secara tulisan harusnya kasih spasi dulu kan ya, a spasi baru khoroja. Cuman dapatnya ya beginian. Ini rezekinya Pak Egi Mas ya. Ya, akhoroja, taib. Ahsan, lam yakhruju. Betul. Pak Ardi. Qalat al-mudarisatu lil mudirati inna haula'it talibati lam yaktubna al-wajibata. Al-wajibati. Ya, jadi qalat al-mudarrisatu lil mudirati inna haula'it talibati lam yaktubna al wajibati. Apa tuh wajibat Pak Ahmad? PR atau tuh tugas gitu ya. Jadi bener lam yaktubna. Ada yang beda? Lam taktubna. Salah ya. Karena kan menceritakan ini. Jadi dhamir hunna. Ya, dhamir hunna. Oke. Lanjut Pak Cahya. Nahnu lam nadhhab ila hadiqatil hayawanati amsi. Nahnu lam nadhhab. Lam nadhhab pakai nadhhab. Oke, betul. Ada yang beda? Sama nadhhab semua? Ayo Pak Aris. Kanasat ukhti gurfataha walam taknus gurfati. Ahsan. Walam taknus. Ya, walam taknus. Ya, walam taknus. Gitu ya. Ada yang beda? Apa Pak Cahya? Sama saya. Hah? Taknis. Taknis. Ya, bukan ya. Tapi walam taknis. Ya, walam taknis. Ya, ntar dulu belum toh. Walam taknis gitu ya. Walam taknis. Di situ pakai tak, kenapa Pak siapa nih Pak Aris? Karena jadi pakai dhamir hiya. Karena tak itu kan bisa dua, bisa hiya, bisa anta, gitu ya. Jadi artinya saudariku dia menyapu kamarnya dan tidak menyapu kamarku, gitu ya. Insyaallah. Pak Joko. Lima lam tashtaru al-fawakiha ya ikhwan. Oh, punya jenengan ikhwan? Semua ikhwan? Iya. Hah? Iya. Punya Pak Ardi juga ikhwan?
Sadah. Sadah itu juga jamak ya. Sadah itu jamak dari sayyid. Ya, sayyidun sadah. Kalau ikhwan ya sudah benar jadi enak. Ulangi Pak Joko. Lima lam tashtaru al-fawakiha ya ikhwan. Taib, lima lam tashtaru, sama seperti ini. Sama-sama tulisannya kayak gitu tuh, bacanya lam-lam kan nggak mungkin. Ya, jadi memang ketika kita membaca bahasa Arab itu mau tidak mau kita benar-benar harus perhatian. Ya, kalau enggak kan lam, tapi saya baca lima lam, gitu ya. Masya Allah. Apa Pak? Kenapa? Fawaki, buah-buahan. Hah? Ntar dulu toh. Ini kan baru satu ini kan, baru satu. Jadi lima lam tashtaru, gitu ya. Tashtaru. Kenapa kok pakai tashtaru? Karena dia muhotob jamak, maka pakainya tashtaru. Sudah? Sampai sini. Taib. Ada yang berbeda? Tashtaru membeli. Membeli. Ishtara yashtari. Ya, jadi tashtaru. Punya jenengan apa Pak Ardi? Takulu. Makan semua nih. Oh, jadi yang beli Pak Joko yang dimakan jenengan gitu. Masa benar semua, benar. Nah. Jadi Pak Joko itu mengeluhan tuh kok nggak tumbas malah mangan. Monggo Pak Rahmat. Ya sama. Alam kami makna hadhil kalimati. Iya, sudah. Alam tafhami makna hadhil kalimati. Kenapa jenengan baca kalimati, Pak? Kok nggak kalimat aja? Kenapa Pak? Ada yang baca kalimata? Nggak ada, semua kalimati. Kayak kalimati juga. Masya Allah. Jadi nanti tingkatan bahasa Arab itu kalau sering lewat itu secara otomatis itu. Ya, sama seperti orang ahli emas itu ketika tanya ini emas asli atau palsu gitu, itu dia nggak bisa menjelaskan. Ini pokoknya palsu gitu. Gitu loh. Kayak Pak Rahmat, Pak, sampean baca kena kalimati kenapa, Pak? Kalimati, Ustaz. Pokoknya kalimati itu dia. Di situ sebagai mudhafun ilaihi, badal. Dia sebagai badal dari hadihi. Hadihinya mudhafun ilaihi. Insyaallah ya. Jadi alam tafhami, ada yang beda? Alam ta'rifi, betul. Alam tas'ali, ta'lami. Ya sama juga semua ya. Ta'lami. Sama semua. Inti artinya sama. Nggak paham, nggak nanya, nggak ngerti, itu artinya semua sama. Ya. Maka terkadang bahasa Arab itu Masya Allah, kosakata itu harus semakin ditambah. Ya, semakin ditambah. Terkadang orang ngomong Arab kita paham, tapi belum tentu kita bisa nulis apa yang mereka omongkan. Apalagi didikte gitu, kita suruh nulis cepat belum tentu bisa. Ya. Kita aja belajar suruh dikte Indonesia aja masih kesusahan, dikte Arab lagi, Masya Allah. Kecuali kalau orang Arabnya pengertian, pelan-pelan ngomongnya bisa. Bilang pelan-pelan Pak, enggak, pelan-pelan ngomong sedikit-sedikit. Anda pernah lihat ini? Ada video lewat itu. Siapa yang Habib siapa itu? Umar. Yang orang Hadramaut itu? Habib Umar ya? Habib Umar itu kan. Ini kan dia datang kemudian dia mengisi ceramah itu. Kemudian diterjemahkan sama Habib siapa begitu pokoknya. Anda nggak mendengarkan dia membahas apa. Anda cuman fokusnya kepada menerjemahnya. Jadi
si Habib Umar ini ngomongnya itu per paragraf terus diterjemahkan. Jadi nggak nunggu ngomong banyak dulu. Ya jadi misalkan Habib Umarnya ngomong A, B, C, sudah selesai, diterjemahkan. Nanti lanjut lagi, gitu ya. Jadi memang yang dipakai caranya seperti itu. Ada kan memang kalau antum misalkan dengarkan daurah Syekh, misalnya Syekh Sulaiman, kan ngomongnya panjang itu, panjang, baru nanti diterjemahkan beda-beda ya, beda-beda. Ada memang Syekhnya ngomongnya per kata, ditulis semua orangnya, tulis, jadi tetap terkejar. Ada yang model begitu. Ya, tergantung gimana cara ngobrol sama Syekhnya aja di awal-awal. Ya. Syekh saya nggak bisa nulis, Syekh kalem-kalem, Syekh. Nggih, nggih. Tapi ada di Imam Bukhari Solo. Itu Syekh kan sering datang ke Imam Bukhari ya. Itu kan memang santri sana diwajibkan bahasa Arab. Jadi ada satu momen memang sama Ustaz Alif itu diwajibkan memang santri itu bahasa Arab semua di Imam Bukhari itu. Jadi ketika Syekh datang itu, Syekhnya ceramah sudah nggak butuh diterjemahkan. Syekhnya tanya ini, temenan lagi bahasa kita ya, beneran nggak ini nggak butuh diterjemahkan? Nggak butuh Syekh, biar nggak apa-apa, biarkan. Jadi memang tujuan didatangkan Syekh itu di antara tujuan ya, banyak tujuannya memang benar juga untuk belajar, tapi di antara tujuan lain adalah melatih pendengaran santri dengan bahasa Arab, gitu loh. Jadi beda ya, ketika misalkan kita belajar bahasa Arab gini, sama-sama orang Indonesia, ketika berbeda dengan ketika apa? Langsung orang Arab yang ngomong, itu beda. Ya, maka ketika untuk belajar bahasa Arab ini sering-sering aja dengarkan penjelasannya para ulama yang ada di YouTube, Syekh Sulaiman atau Syekh Abdul Razak, sering didengarkan aja. Oh gini. Ya, tanpa antum butuh lihat terjemahan, dengarkan. Oh, maksudnya kayak gini paling ini, gitu loh. Ngomong. Jadi memang orang memang untuk belajar bahasa Arab itu di lain kita dilatih untuk menulis, kita juga dilatih untuk apa? Mendengar. Ya, dilatih untuk mendengar. Jadi biarkan mereka ngomong bla 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 bla, kita dengerin. Oh, gini maksudnya. Ya, dengerin gitu ya. Nah, kalau nggak terbiasa, ya sama ketika kita pertama kali ke Yaman itu, kita di Indonesia sudah belajar bahasa Arab, sudah ini kan. Ya, dengarkan kajian Syekh juga sudah sering. Cuman terkadang ada beberapa Syekh yang memang lahjahnya atau logat ngomongnya itu berbeda. Bahasanya pakai bahasa Fusha, cuman logat ngomongnya itu nggak biasa kita dengar gitu loh. Sehingga akhirnya Pak, di awal-awal datang itu ketika belajar sama salah seorang Syekh itu, ana samar, Syekhnya ngomong apa sih ini gitu. Syekhnya itu karena memang logatnya beliau, cara penyampaian beliau, bahasa yang dipakai itu nggak terbiasa, kuping ini mendengarkan. Akhirnya emang nggak terbiasa, sehingga akhirnya di awal-awal itu kita sedikit bisa mengambil faedah dari Syekh. Tapi setelah sebulan terbiasa mendengarkan ngomong beliau, oh jelas akhirnya yang beliau ngomongkan akhirnya jelas. Dari sini maksud saya, memang awal-awal terus cepet pol Syekh ini, terus biasakan aja, terus dibiasakan, nanti lama-lama paham, gitu ya. Bahkan kalau antum udah biasa dengarkan Arab, dengarkan terjemahan Indonesia nya nggak enak. Iya, wah kesuwen sat langsung Arabnya aja, gitu ya. Nah, misalkan antum biasa sering dengarkan gitu kan ya, pas daurah misalkan, udah antum dengarkan Syekhnya ngomong gini, gitu ya. Kemudian penerjemah. Namanya penerjemah kan terkadang nggak semua kalimat diterjemahkan. Paling diambil poinnya ini, ada beberapa kan kadang namanya Syekh ngomong itu kan terkadang ada beberapa kata yang terulang. Ya, jadi di skip langsung intinya ini. Yang penting intinya bagi penerjemah apa yang disampaikan Syekh sudah disampaikan semua walaupun tidak secara harfiahnya semuanya kan gitu ya. Tapi kalau kita misalkan ngerti bahasa Arab kan kita mengerti secara harfiah semua yang dimaukan Syekh gitu ya. Nah, itu Masya Allah. Lanjut. Siapa sekarang? Pagi. Monggo Pagi. Nomor 9 tadi. Al-Jaros. Walamma nahruj, ya. Nahruj, oke. Ada yang berbeda?
Yakhruj. Pak Rahmat, kenapa orang Yahrud Pak? Ayo. Apa Pak? Kenapa kok pakai iya, bukan pakai nun? Pak Egi kan pakai nun, karena lihat mudarisnya kan banyak. Ya jadi pakai nun. Lah jenengan kok pakainya iya, bukan pakai nun. Itu gimana ceritanya Pak Rahmat? Pak Egi ini kan secara logisnya memang begitu gitu loh. Secara ini kan jamak ya pakainya nun. Pak Cahyo, gimana Pak Cahyo? Kenapa kok sama kayak iya Pak? Saya apa namanya domainnya hum, mudarisuna pakai hum saya. Sampai jadi tulisnya apa Pak? Ya. Walamma yakhruju pakai waw gitu. G. Oh, jenengan pakai waw. Ini pendapat kedua jadi ini. Pendapat kedua, oke. Yakhruju. Ada lagi yang beda? Jadi sudah ada 3 nih ya. Jadi 3 ini, Masya Allah nih. Nah, jadi ada yang nulisnya di sini. Ini pagi. Walamma ruj. Begini Pak ya. Al mudarrisu. Nah, ini pakai nun. Ya. Taib, jadi situ Pak Egi pakai menggunakan nun. Nih. Terus yang kedua, ini sama kalimatnya, tapi di sini pakainya yakhruj, pakai ya. Nah, ada lagi satu lagi, sama depannya, tapi kalimatnya yakhruju, walamma yakhruju. Oke, di sini sama pakai iya, tapi bedanya di sini pakai wow, gitu ya. Pak Joko yang mana Pak Joko? Yakhruj. Jadi Pak Joko ikut ini. Ini Pak Egi, Pak Joko, ini Pak Cahyo. Pak Hardi? Yang tengah. Oke. Pak Haris? Tengah. Jadi tengah banyak ini. Ya. Pak Rahmat sudah tengah ini. Jadi 1, 2, 3. Ya. Tengah. Cuma tengah apa? Atas Pak? Tengah. Taib. Walamma yakhruj. Taib. Sekarang perhatikan ini. Ya. Di sini posisinya, perhatikan ya, kita punya 2 kaedah. Ada kaedah yang isim dulu, baru fiil. Ada ya? Isim dulu di awal, baru fiil di belakang. Ada juga kaedah yang fiil dulu di depan, baru isim di belakang. Contoh, kita pakai contoh misalkan. Ya, pakai contoh isim dulu. Muhammadun zahaba. Yang ini ya. Muhammadun zahaba. Kalau ini zahaba. Ini zahaba Muhammadun. Taib. Dulu kita sebutkan kaidah di sini. Ini walaupun fiil madhi ya, tapi bisa juga berkaitan dengan fiil mudhari. Taib. Kalau pada kasus yang pertama, ini ya, gambaran yang pertama ini gambaran yang pertama, ini gambaran yang kedua. Kalau gambaran seperti gambaran yang pertama, maka kasus permasalahan kita di fiil ya. Maka kalau pada gambaran yang pertama, maka fiil, ya maka fiilnya itu harus menyesuaikan isim. Fiilnya kalau berada di belakang harus menyesuaikan isim. Contoh, kita buat di sini pakai at-tullab.
At-tullabu. Ini bentuk jamak apa mufrad? Maka di sini harus pakai zahabu. Oke. Sudah, ini kalau posisi fiil di belakang. Tapi kalau posisi fiil di depan, maka fiil tetap seperti ini walaupun di sini diganti dengan at-tullab. Jadi tetap zahaba at-tullab. Masih tetap ya? Masih tetap berbentuk apa? Mufrad. Baik, sekarang kita kembali ke kasus. Sekarang posisi yang mana nih Pak Egi? Model pertama atau model kedua dia? Model kedua. Oke, Pak Egi sudah model kedua. Sudah ya? Sekarang di model kedua, kalau model yang kedua, maka di sini domirnya harus tetap huwa atau domir apa? Iya. Walaupun berbentuk jamak. Kalau hiya contoh di sini kita kati atau libatu. Di sini nanti pakainya zahabat. Ya. Lah, dari penjelasan ini yang benar mana Pak Egi? Yang kedua. Gitu ya. Jadi yang benar yang kedua. Kenapa kok nggak pakai nun? Karena dia di depan, jadi nggak mencocoki ini. Ya, dia harus tetap betul huwa. Kenapa kok nggak pakai waw? Karena dia di depan lagi. Ya, jadi tidak harus menyesuaikan. Jadi yang benar adalah yang paling banyak ini ya. Ini yang paling benar. Tapi nggak mesti selalu yang banyak itu benar. Nggak mesti itu. Ya. Barangkali ada walama itu barangkali kiranya. Walama di depan barangkali ada kiranya itu isim atau gimana? Taib, kalau lama kemarin kan sudah kita sebutkan lama termasuk temennya lam. Ya. Jadi Pak Egi itu sudah benar, Pak Cahyo juga sudah benar semua menganggap lama itu ambil penjazm. Cuman rancaunya itu kalau Pak Egi menganggap mudarisnya kan jamak. Akhirnya pakai nun. Pak Cahyo juga sama, menganggapnya jamak, makanya pakai wow gitu loh. Anggapnya pakai wow. Ada nggak yang sama kayak pendapatnya Pak Cahyo? Ada yang ikut pendapatnya Pak Cahyo ada. Ya Pak Cahyo tadi itu. Nah, ada. Tapi Anda nggak bisa sepilkan sekarang ya. Jadi kita bilang ya contoh ini yang atas ini salah, ini juga salah, gitu ya. Yang benar adalah nomor 2. Gitu ya. Nah, Ana punya kemarin teman belajar juga sama, belajar nahu juga kayak gini. Dia jawabnya sama kayak Pak Cahyo gitu. Jawabnya sama kayak Pak Cahyo. Dia dulu belajar di Gontor. Ya, dulu beliau belajarnya di Gontor pakai yang kayak Pak Cahyo. Ketika Ana tanya, loh, antum kok jawabnya begitu? Iya, Ustaz. Karena penjelasannya gitu, fiil sama apa? Harus sama begitu ya. Lah disitulah Anda jelaskan kepada dia bahwasanya memang ada seperti itu. Cuman yang benar enggak, tetap tunggal seperti itu. Kapan harus sama? Ketika posisi fiilnya di belakang. Gitu ya. Pak Aris aman? Coba Pak Aris nomor 10. Oh, di sini diharokati ya. Tadi di atas gak diharokati itu. Iya. Nomor 7 ini diharokati 5 alam. Gitu, paling yang di atas tuh banyak salah, akhirnya di bawah dibenerin nih dikasih harokat. 5 alam. Enggak? 5 alam taftahna nawafida ya banatu. 5 alam taftahna an-nawafida ya banatu taftahna. Oke, ada yang berbeda? Taglikna. Pak Egi? Taftahna. Pak Rahmat? Taftahna. Pak Cahyo? Taftahna. Pak Joko? Baik, benar semua. Yang benar bentuknya gitu, taftahna. Bukan taftah gitu loh, bukan, tapi taftahna karena domirnya jamak. Baik.
Pak Cahyo terakhir. Lam yarji al-waziru minal Londona. Minal min Min Landana. London apa London, Pak? Landana. London. Orang Arab gak bisa ngelo, gak bisa. Orang Arab gak bisa ngelo. Ya. Orang Arab tuh gak bisa bilang lo, itu gak ada. London. Gitu ya, min London. Gitu ya, Masya Allah. Lam yarji al-waziru min Landana. Ya, soal Pak Joko, kenapa kok dibaca al-waziru? Lam yarji al-waziru. Wazirunya Sebagai fa'il. Pak Rahmat, kenapa kok dibaca min Landana, Pak? Kok nggak Landani? Sampai tulisnya Landana loh, Pak. Apa namanya, Pak? Pembahasan apa itu? Nama apa sih ini? Bukan tanggal Udah di luar kepala Pak Rahmat, udah ganti buku. Udah berapa buku, Pak? Baik, apa Aris? Kenapa kok Landana, kok nggak Landani? Masya Allah. Antum jawabannya bener semua loh, bener padahal. Min Landana semua ini. Maka antum sudah istilahnya ini tingkatnya ma'rifat semua sudah ini. biasa Ustaz. Baik, ya. Cuma omonik. Nah, Masya Allah, Masya Allah. Apa Pak Joko? Ya, ghairu munsharif, tidak boleh ditanwin. Nama kota ya tidak boleh ditanwin. Masya Allah. Sip, Masya Allah. Sudah bener nih. Sudah bagus. Nah. Jadi setelah Anda perhatikan ini, kitab ini. Setelah Anda perhatikan, jilid 1, jilid 2 ini Anda perhatikan. Berapa kali kan lewat. Perhatikan. Kalau antum beneran, kalau antum serius dengan memahami kaidah-kaidah yang ada, insya Allah paling tidak antum bisa sedikit-sedikit baca kitab Gundul. Ya, kalau serius nih ya, bisa insya Allah sedikit-sedikit baca kitab apa? Gundul, insya Allah bisa. Karena walaupun di sini belum nggak nyebutkan panjang lebar tentang apa pembahasan nahu, tapi insya Allah sudah ada gambaran sedikit. Oh ini fa'il, ini maf'ul bi, oh ini na'at, oh ini atof, oh ini jazm, oh ini harus rofa, ini harus nasob. Dan yang beliau sebutkan di sini, amil-amil yang ada itu yang beliau sebutkan adalah amil-amil yang paling sering keluar. Kayak lam, lama, itu yang paling sering. Seperti an, kemudian lan, kai, itu yang paling sering-sering muncul. Gitu ya. Masya Allah. Ustaz tanya, Iya, Pak. jadi kalau dalam baca kitab itu iqra'nya dulu atau artinya dulu? Masya Allah, pertanyaan yang bagus nih. Monggo Pak Cahyo dijawab. Kalau secara pengalaman ya ketika dulu kita itu bisa membaca, yang pertama-tama itu adalah tahu arti terlebih dahulu. Tahu arti dulu. Karena secara arti kita bisa nebak-nebak nerka ini. Oh ini sebagai pelakunya, oh ini sebagai sasaran. Karena kita memang orang Indonesia kan, jadi mau nggak mau harus tahu artinya terlebih dahulu. Kalau kita nggak tahu artinya, kita bakal terkendala sebagai apa itu i'rabnya. Ya. Walaupun secara kaidah bisa-bisa aja gitu loh, tapi kebanyakan harus tahu artinya dulu. Oh ini artinya gini. Maka misalkan kita buku Arab Gundul gitu ya, kita lihat dulu. Oh ini artinya gini, maunya gini. Jadi cara bacanya begini. Oh ini fiilnya ikut wazan fa'ala yaf'ulu, jadi bacanya begini. Oh ini ikut ini, maka begini. Ya, jadi harus tahu artinya dulu. Bahkan dulu pas kita dikasih tugas sama guru itu bahasa Arab itu, kita minta sama ustadznya, Ustadz artikanlah Ustadz. Kata ustadznya kuenai, nggak antum tahu ada i'rabnya nanti. Jadi memang beliau nggak mau ngasih artinya, karena memang poinnya di arti. Kalau antum tahu artinya, insya Allah. Cuman ada cumannya ya, kita tidak boleh berpegang atau berpedoman secara secara utuh kepada terjemahan yang sudah ada. Misalkan, kan banyak kitab-kitab sekarang sudah banyak terjemahan itu ya. Naam, seperti Quran, hadis sudah banyak terjemahan. Kalau kita sudah belajar bahasa Arab, untuk mengirab,
kita jangan berpedoman secara utuh kepada terjemahan. Kenapa? Karena yang namanya penerjemahan itu dia menerjemahkan sesuai dengan kultur bahasa Indonesia gitu loh. Susunan bahasa Indonesia. Yang mana terkadang ada imbuhan-imbuhan yang mana secara i'rab itu harusnya nggak ada gitu loh. Contoh, anak kasih contoh, misalkan contoh begini. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Ini ayatnya nih, contoh nih, sebagai contoh aja. Tuh, nggak hilang Pak Rahmat. Nggak hilang Pak I. Kalau hitamnya nggak hilang nih. Salah yang mana Pak? Salah yang nulis Pak nih. Oh bisa Pak, tapi agak. Baik. Jadi gini, ada bunyi ayat, bunyinya gini. Wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Coba dicari, surat apa ini? Ada bisa langsung cari? Sip, Anda cari di HP saya. Apa ini? Anisa 125. An-Nisa? 125. Oke. Surat An-Nisa 125, betul. Coba dilihat artinya, Pak. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi, ya menjadi. Ada arti yang lain? Apa artinya di Pak Agi? Sama, menjadi. Menjadi kesayangannya. Menjadi ya, pakai menjadi. Gitu ya. Jadi begini, kalau secara i'rab, ittakhadha ini kan fiil. Ya. Kemudian ini fa'ilnya. Ini sasaran pertama, ini sasaran kedua. Kenapa? Karena ittakhadha termasuk fiil yang butuh dua sasaran. Ya, butuh dua sasaran. Kalau secara arti biasa, dan Allah menjadikan dan Allah mengambil Ibrahim kekasih, atau dan Allah menjadikan Ibrahim kekasih. Jadi di situ di antara Ibrahim dengan Khalilan ada tambahan apa? Menjadi. Lah itu yang saya mau kan. Terkadang di dalam bahasa Indonesia itu ada imbuhan seperti itu. Karena apa? Kalau kita artikan dan Allah menjadikan Ibrahim kekasih. Itu terkadang di kuping orang Indonesia apa? Masih ada sesuatu yang kayak nggak enak gitu loh. Sehingga beda ya, saya ulangi. Kalau saya artinya dan Allah menjadikan Ibrahim kekasih. Ini arti pertama. Arti kedua, dan Allah menjadikan Ibrahim menjadi kekasihnya atau menjadi yang disayangi atau sebagai kekasihnya. Enak mana? Yang terakhir, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Ya, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih atau menjadi kekasihnya atau yang disayangi. Jadi ada imbuhan di sini. Yang mana terkadang kalau kita belum terbiasa ngirop, kita bingung loh. Menjadi ini sebagai apa nanti di sini dia? Gitulah. Ya. Jadi boleh pakai terjemahan boleh, tapi jangan dijadikan acuan secara mutlak. Jadi ya, acuan secara mutlak. Karena banyak imbuhan-imbuhan. Contoh lagi. Coba buka surat ini, Pak. Surat Al-Baqarah ayat pertama, Pak. Ayat kedua, ayat pertama. Ayat kedua. Apa artinya itu?
Apa artinya Pak Gi? Ayat yang kedua, nggih. Baik, perhatikan. C. Kitab Al-Qur'an ini. Sekarang, di situ pakai apa? Zalika. Harusnya itu, kan begitu. Di sini pakai ini. Tapi yang dimaukan ya seperti itu. Karena yang dimaukan di dalam ayat ini, kitab ini yaitu Al-Qur'an ini yang ada di depan kalian ini, itu adalah kitab yang tidak ada apa? Keraguan sama sekali. Maka akhirnya apa? Dipakai bahasa ini karena lebih apa? Lebih enak untuk difahami, gitu loh. Coba diulangi lagi artinya. Nah, kitab Al-Qur'an ini dengan arti coba pakai itu gimana coba? Kitab Al-Qur'an itu seakan-akan sesuatu yang apa? Masih jauh gitu loh. Maka terkadang dirubah pakai seperti itu. Padahal kalau secara bahasa Arab pas nggak artinya? Enggak, harusnya pakai itu, gitu loh. Kalau terjemahan saya pakai itu. Kitab Al-Qur'an itu pakai itu tetap di aplikasi saya pakai itu. Cuman nggak enak, gitu loh. Nah ini kalau orang sudah belajar bahasa Arab loh, kok itu ini? Ingat ya, bukan salah terjemahan, bukan salah. Karena terkadang ada teman-teman, anak punya teman juga, terkadang gampangnya Paul menyalahkan terjemahan ini. Wah apa ini terjemahan nggak tepat, semua nggak bener gini. Bukan salah, karena dia menerjemahkannya menyesuaikan dengan kultur bahasa Indonesia supaya mudah difahami oleh orang-orang Indonesianya, gitu loh. Loh, tapi kan secara kaidah, lah itu kan nahunya, ini kan Indonesianya, gitu loh. Jadi dua perkara yang berbeda jangan digabungkan. Kalau digabungkan nggak bakal ketemu, gitu loh. Nggak bakal ketemu. Iya, gitu loh. Kalau perannya balaghah itu gimana? Oke, perannya balaghah ya. Sekarang, ini Pak Joko minta perannya balaghah, walaupun balaghah itu masih di ujung dunia sana. Tapi anak sedikit menjelaskan. Ya, di sini pada ayat yang kita baca tadi aja, dalikal kitabu. Perhatikan, kitab yang dimaukan ini kan adalah Al-Quran yang ada di hadapan kita kan? Al-Quran yang ada di hadapan kita gitu loh. Bukan Al-Quran yang jauh di sana. Tapi Allah menggunakan kata dalika. Bukan pakai kata hadza, tapi pakai kata dalika. Ini secara kaedahnya, secara kaedah balaghahnya menunjukkan bahwasanya pakai dzalika itu seakan-akan Al-Qur'an itu sesuatu yang agung sekali yang benar-benar kita tuh amat jauh dari Al-Qur'an gitu loh. Sehingga akhirnya apa? Pakai kata dzalika gitu loh. Pengungkapannya itu loh. Misalkan ya, saya kalau dibandingkan sama orang itu padahal tetangga kita kadangnya. Ya, sama orang itu padahal tetangga kita sendiri atau orang dekat kita sendiri. Ya, atau bahasa kita misalkan ya, Masya Allah beliau itu. Nah pakai bahasa beliau. Ya pakai bahasa beliau. Dengan bahasa dia kan sama bener-bener aja kan. Cuman bahasa beliau lebih apa? Wah lebih menyanjung gitu loh. Lebih menyanjung. Atau bahasa yang lain saya pakai. Rumah itu dengan rumah tersebut itu berbeda. Ya. Kalau rumah itu bahasa bebas. Kalau rumah tersebut itu bahasa formal, gitu loh. Tapi bahasanya dia didengar di kuping itu bakal apa? Berbeda. Rumah tersebut itu seakan-akan, oh masya Allah gitu loh. Padahal bahasa Arabnya sama, dalika, gitu loh. Jadi di situ ada mana balaghah. Dan yang butuh Anda ingatkan juga, di dalam bahasa Indonesia juga ada balaghahnya. Di dalam bahasa Indonesia juga ada balaghahnya. Ya, itu bahasa Jawa Pak itu. Bahasa Jawa itu. Bahasa Jawa juga sama. Jadi setiap bahasa itu ada apa? Ada istilahnya ada bahasa-bahasa balaghahnya lah. Balaghah itu istilahnya bahasa sanjungan, bahasa kinayah yang tinggi gitu loh. Kalau orang Jawa kan misalkan sampean. Ini kan bahasa Jawa biasa. Kalau yang Inggil panjenengan gitu ya. Atau misalkan saya mau pergi. Apa namanya pergi? Ya pergi ya. Bahasa Jawanya apa pergi? Kesa. Kalau kamu Inggilnya? Tindak. Bahasa Inggilnya lagi? Salah. Pamit. Kundur. Ya. Itu kan
Kundur itu kan bahasa apa? Jadi begitu, bahasa Arab juga sama. Ya. Minggat. Ya, jadi begitu. Jadi bahasa Arab juga sama, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi pakai lafadz ini, kenapa kok pakai lafadz ini, kok nggak pakai ini? Pasti ada maunya. Ya, pasti ada yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Sama seperti misalkan di dalam Al-Qur'an itu terkadang Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan istri itu dengan beberapa lafadz yang berbeda-beda. Istri. Ya. Ya kan? Ada pakai zaujah. Ya. Ada kadang pakai sohibah. Ada kala pakai imro'ah. Ini beda-beda lafadz artinya sama. Ya, istri. Cuman berbedanya penggunaan ini pasti ada maksud yang berbeda gitu loh. Iya, berbeda. Begitu, itu kurang lebih gitulah. Ini sekilas tentang balaghah ya. Itu baru satu, itu kata, belum lagi apa? Susunan kalimatnya. Nah, ini baru katanya toh itu. Belum susunan kalimatnya. Susunan kalimat ini gabung sama ini, itu juga ada balaghahnya. Gitu ya. Wah, tinggi, Pak. Walhamdulillah Allah mudahkan kita dulu sempat belajar, oh balaghah gini ya. Jadi sempat penasaran juga. Iya, sempat penasaran juga balaghah itu apa sih setelah belajar. Oh, balaghah gini ya. Oh, gini ya. Dan biasanya balaghah itu dipakai oleh sastrawan. Bahasa-bahasa apa? Sastrawan, puitis, yang bahasa-bahasa yang begitu gitu ya. Pakai seperti itu. Nah, kalau kita apa? Indonesianya bahasa apa? Ya orang-orangin lah, intelek lah. Bahasa-bahasa intelek, bahasa-bahasa yang dipakai bahasa yang istilahnya memang bahasa tinggi dia, dur dia bahasanya. Bukan pakai bahasa-bahasa yang begitu. Yang kiranya bagi orang awam itu nggak ngira apa? Paham apa yang dimaksudkan, gitu ya. Kayak dulu anak pertama-tama ke Jawa itu. Belajar kan kami di Jogja itu. Anak nggak paham pas belajar sama ustadznya itu. Ketika beliau ngomong, yang terpenting itu adalah kualitas bukan kuantitas. Ngeluh. Iya. Jadi bahasa Arabnya itu kan kamiyah gitu kan, kamiyah sama apa? Pokoknya jumlah dengan apa? Kualitas dan jumlah. Oh, pakai kualitas, kuantitas, ini anak nggak paham. Tapi lama-lama ya alhamdulillah, Pak. Baik, lanjut. Kita masuk latihan yang ke-8. Da khattan wahidan tahtal mubtada wa khattaini tahtal khabar wadbit awakhirahuma. Oh, ini gampang. Ayo Pak Egi. Pak Egi, Pak Aris, nomor 1. Al-ma'u qalil. Al-ma'u qalil. Mana mubtada'nya? Al-ma'u Al-ma'u. Khabarnya? qalil. Qalilun. Pak Cahyo. Apa itu, Pak? Su'adu Mumarri. Mumarridatun. Apa su'ad? Nama orang perempuan. Nama perempuan, ya. Perawat. Sebagai apa di situ, Pak? Apa namanya tadi? Mubtada. Mubtada. Mumarridatun? Khabar. Khabar. Terus Pak Joko. Mana mubtadanya? Khabarnya? Terus Pak Rahmat. Najmu nggak pakai waw, Pak. Mana mubtadanya? Nujum. Nujum mubtada. Khabarnya? Jamilah. Sama ya. Dalam pengertian bahasa Indonesia juga harus disesuaikan. Jamil kan artinya bagus. Cuman terkadang bisa juga diartikan indah. Gitu ya. Tergantung. Pak Egi. Apa itu Pak Egi?
Ad-dukhul. Ad-dukhulu mamnu'un. Apa artinya dukhul mamnu'? Ad-dukhul apa arti dakhala ya dukhulu dukhulan? Dia masuk. Dilarang masuk. Ya, kalau biasanya tulisan bahasa Arab tuh mamnu'ut tadkhil. Ya. Apa mamnu'ut tadkhil? Dilarang tadkhil asap. Ya, dilarang ada asap. Ya, dilarang merokok. Gitu ya. Nah. Terus, mana mubtada'nya? Pagi mana mubtada'nya? Ad-dukhulu mubtada. Khabarnya? Baik, Pak Ardi. Al-babu mughlaqun. Mana mubtada'nya? Al-babu. Kabarnya mughlaqun. Mughlaqun. Terakhir, Pak Aris. Hasimu Hasimu Dakiyun. Hashimun Zakiyun. Mana mubtada'nya? Hasim Hashim mubtada. Khabarnya? Dakiyun. Zakiyun. Masya Allah ya. Ini pembahasan mubtada khabar sudah berlalu lama, tapi jangan dilupakan ya. Mayyiz al-jumlatal ismiyah minal jumlatil fi'liyah. Apa arti mayyiz? Bedakanlah. Mayyiz itu bedakanlah antara jumlah ismiyah dari jumlah fi'liyah. Baik. Ana yang baca, jenengan yang membedakan. Pak Cahyo, kharajal mudarrisu. Fi'liyah, betul. Al mudarrisu kharaja Pak Joko. Ismiyah. Dhahikal waladu Pak Rahmat. Apa fa'il, Pak? Jumlah apa jenenge? Fi'liyah. Az-zahratu jamilatun. Lagi. Jumlah apa? Ismiyah. Dakhala talibu. Jumlah apa? Pak Ardi? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Allahu akbar. Jumlah apa Pak Aris? Ismiyah. Jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Baik, nomor 10 PR. PR-nya ada dua. Yang pertama, ayin, tentukanlah isim dan fiil dan huruf pada jumlah berikut. Jadi misalkan ayin tentukan isim, fiil dan huruf dari jumlah berikut. Anak kasih contoh. Perhatikan. Contoh yang pertama apa itu? Kalimatnya bunyinya apa? Kharaja al-mudarrisu wat talibu. Tulab atau talib? Tulab. Wat tullabu minal fasli. Lah di sini antum diminta untuk menentukan mana isim, mana fiil, mana huruf. Lah nanti antum jawabannya di bagian atas saja. Kharaja isim, fiil atau huruf? Fiil. Al-mudarris isim. Wah huruf. At-tullab ya isim. Min huruf. Fasl isim. Nah gitu. Ingat isim tandanya apa? Ada alif, lam atau ditanwin. Gitu ya. Atau lihat dari artinya aja nanti. Jadi tentukan begitu. Ditulis di atasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, diterjemahkan. Ya, yang kedua diterjemahkan. Yang kedua diterjemahkan. Baik. Adapun yang ke-11, ke-12 insyaallah pekan depan ya. Karena ini pembahasan baru tentang isim
mausul. Baik, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah sampai di sini dulu. Kita akhiri, kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik.